Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di On Mic. Kalau mic sudah on, semua bisa dibicarakan. Sudah hadir bersama kita, ini yang ditunggu-tunggu, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bapak Zaki Muhammad Zamzam. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Terima kasih sudah menghadiri undangan untuk mengisi podcast. Alhamdulillah akhirnya datang juga ke KPID Jawa Barat. Alhamdulillah. Padahal dekat ya kantornya. Dekat ya. Dari Turangga ke sini cuma berapa blok? 5 menit paling. 5 menitan. Nah, dari sini nanti kita bisa jalan-jalan, keliling-keliling. Kita kulineran. Pak Ketua, boleh diceritakan nggak pengalaman dari pemilu ke pemilu nih yang ada di Jawa Barat saja, bagaimana pelanggaran pemilu khususnya di media massa dan di lembaga penyiaran ya, di televisi, di radio, baik untuk pemilu presiden ya, DPR RI maupun juga untuk pemilihan kepala daerah. Ya, atur nuhun Teh. Ulemana gitu ya. Jadi memang kalau kita bicara soal pengawasan pemilu maupun pemilihan di tahapan kampanye, biasanya kita berpegangan pada ketentuan perundang-undangan gitu ya. Kebetulan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu ya. Kemudian Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan mengatur berbagai metode kampanye dalam pemilu maupun pemilihan. Lebih spesifik sebetulnya soal kampanye pemilu itu diatur di PKPU 15 2023 tentang kampanye pemilu dan Perbawaslu 11 2023 tentang pengawasan yang menjadi acuan untuk Bawaslu. Nah, memang ketika kemudian pelanggaran itu berpotensi terjadi, tentu pelanggaran itu dilakukan atas pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebetulnya kita Bawaslu dengan KPID itu punya satu fungsi yang sama ya dalam konteks pengawasan itu. Di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu di pasal 296 Komisi Penyiaran Indonesia, kemudian Dewan Pers, Bawaslu termasuk di dalamnya juga punya fungsi pengawasan gitu ya. Jadi tentu kalau kita bicara soal pelanggaran itu kaitannya dengan peraturan teknis yang diatur di peraturan KPU. Biasanya yang lebih detail itu kan ada di peraturan KPU ya. Kalau undang-undang itu kan umumnya gitu. Nah, itulah yang kemudian para peserta pemilu atau pemilihan ini harus concern pada aturan-aturan itu. Misalkan kalau bicara soal lembaga penyiaran, baik itu yang sifatnya BUMN ya dalam hal ini atau yang swasta, itu ketentuannya sebetulnya sama saja. Sepanjang dia memberlakukan dalam konteks keseimbangan, kesetaraan, kesempatan yang sama, maka lembaga penyiaran bisa menyiarkan iklan kampanye misalkan atau pemberitaan kampanye di medianya. Nanti ada aturan teknisnya. Misalkan kalau iklan itu harus 10 spot maksimal 30 detik di TV. 10 spot maksimal 60 detik di radio misalkan. Nah, itu dulu dalam teknisnya. Nah, dalam konteks substansinya tentu undang-undang juga mengatur. Di pasal 280 itu kan ada sejumlah larangan dalam konten kampanye. Misalkan dilarang ada konten yang berkaitan dengan isu sara, politik identitas, gitu kan. Kemudian adu domba dan lain sebagainya. Nah, tentu kita concern pada upaya-upaya tidak hanya dalam pengawasannya, tetapi dalam konteks pencegahannya. Makanya saya kira di pemilu 2024 kemarin kita sangat apresiasi ya Bawaslu Provinsi Jawa Barat kepada KPID Provinsi Jawa Barat yang telah menginisiasi soal Satgas Pengawasan Kampanye di media massa cetak elektronik atau di lembaga penyiaran ya, publik yang sifatnya publik. Jadi waktu itu Kang Ketua ya KPID, kemudian dengan Ketua KPU dan saya sendiri sebagai Ketua Bawaslu itu ada nota kesepahaman soal pengawasan
kolaboratif lintas lembaga ini, dan saya kira itu sangat baik untuk kerja-kerja pengawasan kita di tahapan pemilu 2024 dan pemilihan 2024 kemarin. Saya kira itu gambarannya, Teh. Ada contoh pelanggaran di media, di lembaga penyiaran nggak, Kang? Ini untuk di pemilu 2019 atau pemilu 2024 kemarin? Seingat saya memang ada pernah pada saat itu kasus mengenai TV lokal, gitu ya. Artinya mereka itu menyiarkan konten ya, yang ada unsur kampanyenya di luar jadwal kampanye. Karena kan kampanye di media massa cetak elektronik ini termasuk TV itu kan dibatasi, Teh. Jadi undang-undang mengatur bahwa teman-teman peserta pemilu itu mereka bisa start berkampanye sejak 21 hari sebelum masa tenang. Jadi kalau misalkan tahapan kampanyenya itu ada 60 atau 90 hari, tidak seluruhnya bisa diisi di konten media gitu kan, media penyiaran dalam hal ini. Jadi mereka punya waktu 21 hari saja sebelum masa tenang. Nah, pada saat itu memang ada satu konten yang ada unsur kampanyenya, begitu diduga ada unsur kampanyenya yang dilaporkan oleh masyarakat. Dan pada saat itu karena terjadi di Kabupaten Bandung ya, lokus direktifnya, maka kita limpahkan ke teman-teman Bawaslu Kabupaten Bandung. Dan tentu pada saat itu kalau tidak salah tentu kita juga koordinasi Bawaslu Kabupaten Bandung juga berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, melalui Bawaslu Provinsi dengan KPID Provinsi Jawa Barat pada saat itu. Memang tidak signifikan ya pada saat itu. Yang justru signifikan itu problem kita di media sosial, Teh. Gitu. Jadi selama Pilkada 2024 ini ada kurang lebih 140-an konten di media sosial yang mengarah pada informasi hoax gitu ya. Kemudian penyebaran tadi informasi hoax, sara juga gitu kan, ujaran kebencian itu ada di TikTok, misalkan di Instagram, di X ya, Twitter. Kemudian ada di laman portal berita gitu. Jadi yang paling signifikan itu justru sekarang bergeser di media sosial. Nah, kalau soal di lembaga penyiaran itu kalau kita lihat ya, track record memang tidak terlalu signifikan gitu ya. Itu untuk tahun 2024 saja atau dari sebelumnya? Jadi kalau yang di medsos itu khusus 2024, tapi di pemilihan kepala daerah. Kalau di pemilunya enggak? Di pemilunya juga sama saya kira ya. Cuman mungkin jumlah ininya kita harus lihat data juga. Karena memang cukup signifikan juga ya karena kampanye di media sosial itu. Karena kan kalau di peraturan KPU itu kan sebetulnya peserta pemilu itu bisa dia punya akun maksimal 20 akun per platform ya. Jadi kalau misalkan dia punya laman Facebook ya 20 laman gitu kan, 20 akun gitu. Nah di luar itu tentu ketentuannya tidak boleh gitu. Dan sayangnya memang hasil pengawasan kita, karena kita punya tim fasilitasi pengawasan cyber, Teh, khusus gitu, tim fasilitas yang nongkrongin kayak Teteh kan, kalau KPID nongkrongin ini ya televisi, kalau kita nongkrongin konten di media sosial. Oh, itu ada tim khusus ya? Ada tim menghitung khusus. Itu 20 akun. Betul. Wow. Karena kan yang 20 akun itu dia harus didaftarkan ke KPU, ditembuskan ke Bawaslu gitu kan. Nah, kita yang 20 akun itu kita identifikasi setiap harinya adakah konten yang kemudian tadi melanggar pasal 280 misalkan, soal konten yang ada isu sara dan sebagainya. Tapi memang ya karena peserta pemilu sepertinya tahu juga aturan ya, di akun-akun yang sifatnya official itu nyaris tidak ada konten yang melanggar, tapi akun-akun yang anonim ya, yang akun buzzer, nah itu biasanya justru lebih signifikan di situ. Makanya temuan kita pada saat pilkada itu dari sekian ratus tadi konten ujaran kebencian, informasi hoax itu ada di konten anonim gitu, konten akun anonim. Jadi tidak ada di konten resmi gitu. Nah, ini problem kita.
Dan sayangnya memang dalam konteks ini Bawaslu kita tidak punya kewenangan untuk menangani dalam konteks pelanggaran tindak pidana pemilihannya karena itu kan di luar konten yang diatur di peraturan KPU. Jadi dalam mekanisme kerja kami dari pimpinan kami di Bawaslu RI itu kita harus merekomendasikan ke Bawaslu RI, kemudian Bawaslu RI nanti berkoordinasi dengan Komdigi dan platform media sosial yang tadi ya menampilkan. Itu untuk semua jenis pemilihan, termasuk pemilihan kepala daerah juga. Betul. Mekanismenya sama. Betul. Ini walaupun akun itu dibuatnya oleh calon kepala daerah misalnya, tetap ya mekanismenya ke pusat dulu, ke Bawaslu RI. Kalaulah yang diduga melanggar itu adalah akun official, maka tentu nanti Sentra Gakumdu yang akan menangani Bawaslu, kepolisian, kejaksaan. Ini Tapi juga kalau di luar itu kan masuknya ke ranah pelanggaran atas undang-undang lainnya, misalkan undang-undang ITE gitu ya. Yeah. Nah maka kita di luar kewenangan kita kalau kemudian masuk pada ranah itu. Nah ini mungkin perlu juga dijelaskan nih kepada pemirsa. Kalau jenis-jenis pelanggaran di pemilihan itu apa saja? Jenis-jenis pelanggaran yang diatur di undang-undang itu kan setidaknya ada 4 jenis ya. Yang pertama adalah pelanggaran yang sifatnya administratif gitu ya. Itu soal mekanisme tata cara prosedur gitu ya. Yang pada setiap tahapannya tentu diatur di peraturan KPU. Ini menyasar pada teman-teman pelaksana teknis dalam hal ini, teman-teman KPU atau bisa jadi peserta pemilu yang melanggar aturan administratif gitu ya. Nah, yang kedua adalah pelanggaran yang sifatnya tindak pidana pemilu atau pemilihan. Nah, ini kewenangannya ada di sentra penegakan hukum terpadu di masing-masing daerah ya. Nah, di situ ada Bawaslu, kepolisian, kejaksaan. Ini berkaitan dengan tindak pidana pemilu dan pemilihan saja gitu ya. Jadi kalau di luar itu tentu itu kewenangan kepolisian. Kemudian yang ketiga adalah soal pelanggaran kode etik penyelenggara. Jadi tentu bukan hanya peserta pemilu gitu ya, KPU, Bawaslu juga dalam hal ini ada ruang-ruang potensi pelanggarannya, soal netralitas, independensi, imparsialitas gitu kan, dari itu masuk ranah penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara. Nah yang terakhir adalah pelanggaran atas peraturan perundang-undang lainnya, termasuk undang-undang ASN, undang-undang ITE misalkan. Kalau yang ASN mungkin di situ di dalamnya kita juga ada proses penanganan ya, karena bisa jadi ASN yang dilibatkan atau ikut kampanye juga masuk pada tindak pidana umum. Atau dalam konteks kode etik ASN kalaulah derajat kesalahannya tidak masuk pada ranah tindak pidana umum, pemilu atau pemilihan misalkan. Jadi setidaknya ada 4 proses penanganan pelanggaran yang kemudian itu menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi kami di Bawaslu ya, walaupun tidak semuanya menjadi tugas kami karena tadi soal tindak pidana itu ada 3 elemen lembaga, kemudian soal etik juga di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi hanya teman-teman ad hoc saja yang menjadi kewenangan kita. Ad hoc itu di tingkat kecamatan, kelurahan, desa, dan TPS. Gitu ya. Ya, dari keempat jenis pelanggaran itu kalau yang berkaitan dengan lembaga penyiaran ataupun tadi di media, ini kebanyakannya ada di wilayah mana, di ranah mana pelanggarannya? Ya, kalau kita lihat secara aturan teknis yang kelihatannya memang rigid ya, aturan kampanye di lembaga penyiaran ini kan sangat rigid dalam konteks tadi, misal dalam teknis konten peserta pemilu tadi ya, di pasal 280 itu jelaskan tidak boleh bernuansa sara dan lain sebagainya, apalagi disiarkan di publik secara luas gitu kan, itu dapat menimbulkan keresahan di masyarakat dan lain sebagainya. Dan yang kedua tentu soal teknis tadi pembagian spot ya gitu kan, karena ada konteks dia harus setara, seimbang, dan memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu. Nah, saya kira
kita harus ada ruang kolaboratif yang cukup signifikan ketika melihat konteks itu. Karena kita juga kan secara kelembagaan Bawaslu banyak yang harus diawasi. Tentu tadi peran Satgas tadi ya antara Bawaslu, KPID, terus teman-teman KPU juga kita harus ada concern soal itu. Karena kan media di Jawa Barat ini juga cukup banyak gitu ya. Tidak hanya televisinya, radionya juga banyak, dan itu kan harus kita awasi semuanya. Oleh karena itu tentu peran masyarakat di sini juga penting untuk memastikan bahwa lembaga penyiaran publik ini dia menyiarkan baik itu dalam konteks tadi televisi maupun radio yang berimbang gitu. Tidak hanya berimbang tapi juga dari sisi konten sesuai dengan aturan yang berlaku gitu. Saya kira inilah yang harus kita dorong untuk peningkatan kualitas literasi masyarakat Jawa Barat dalam konteks menjelang nanti pemilu 2020. Pemilu lagi nanti harus siap-siap. Betul. Berarti ada yang masuk ke wilayah pidana gitu ya. Betul. Kalau hoax itu di pidana. Iya. Pidana. Kalau tadi yang berkaitan dengan jumlah tayangan yang berlebih misalnya, tadi kan hanya 10 ya. Betul. 10 kali tayangan per hari. Kalau lebih dari itu masuknya ke mana? Administratif? Bisa ranah administratif. Atau kalau tayangannya dia di luar masa tadi 21 hari itu. Oh, yang 29. Ketika misalkan di last minute di masa tenang masih menayangkan misalkan. Nah, itu kan potensi pidana. Karena itu kan berlakunya setiap orang yang melakukan kampanye tentu itu bisa diproses pidana minimal 1 tahun dan ini yang menarik kan ya, 12 juta. Unsur-unsurnya jelas, unsur-unsurnya ya, unsur pidananya. Oh, ternyata jadi bisa. Tidak hanya mengarah pada peserta pemilu, saya kira ya, ketika lembaga penyiaran ya, yang memang memaksakan menyiarkan di luar tahapannya, saya kira ada konsekuensi. Apakah dalam bentuk tadi dari sudut pandang lembaga penyiarannya, misalkan dalam hal ini KPI yang punya concern, atau misalkan dalam konteks etika jurnalistiknya misalkan di Dewan Persnya misalkan. Misalnya ada televisi, ada radio masih menyiarkan di hari tenang. Betul. Wah, itu pidana. Ya, berpotensi pidana. Potensi pidana. Ya. Karena kan segala bentuk aktivitas kampanye dalam metode apapun itu kan dilarang gitu ya. Termasuk dalam tadi penyiaran. Berarti yang nanti kenanya bukan hanya pelaku di pelakunya ini ya, lembaga penyiarannya juga bisa kena dong ya. Wah, menarik ya. Ini terkait pelanggaran-pelanggaran di masa kampanye ya. Ini bisa ada 2 jenis ya, bisa dipidana, kemudian bisa administratif, atau tadi yang pelanggaran hukum lainnya ya. Betul. Mungkin yang berkaitan dengan tadi ya, aturan lembaga penyiaran, misalkan etika persnya dan lain sebagainya. Itu yang seringkali luput ya, Pak Ketua ya. Dan masyarakat juga harus diberitahukan ini dari sejak sekarang ya. Walaupun mungkin ini lagi pembahasan ya untuk revisi undang-undang pemilu, lagi nunggu sama nih lembaga penyiaran juga ini nunggu undang-undang penyiaran yang baru. Tapi mudah-mudahan nanti arah perbaikannya memperjelas aturan hukum gitu ya. Karena berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran, ini kan banyaknya hoax gitu ya. Yang menarik kan tahun 2019 ada cebong kampret. Tanggapan Pak Ketua bagaimana nih dengan banyaknya hoax di masyarakat ya? Ya pasti ada peran di situ ya, lembaga penyiaran, peran juga media sosial untuk menjaga sebenarnya, untuk seharusnya menjaga supaya hoax ini tidak tersiarkan. Betul. Jadi kan itu sebetulnya ekses dari polarisasi politik ya, pada saat pemilu 2014-2019 itu kan sangat kental sekali ada cebong kampret tadi ya. Kemudian ya ada banyak informasi yang sifatnya sara dan lain sebagainya. Saya kira
jelas dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 itu apapun metode kampanyenya, melalui media apapun penyampaiannya, ketika konten itu berkaitan dengan tadi ya isu SARA, tentu itu tidak diperbolehkan, dilarang. Gitu. Karena ketentuan pidana di undang-undang tersebut kan mengatur gitu ya, ketika peserta pemilu bahkan gitu, itu yang kembalinya ke tadi soal kejelasan aturan tadi teh. Karena kan di ruang penegakan hukum itu ketika konten itu diproduksi oleh official akun gitu ya. Kalau di luar kan itu jadi problem. Nah mungkin undang-undang ITE ini menjadi bagian dari pada tadi ya aturan yang melandasi soal larangan itu gitu. Jadi selama ini memang kita juga concern pada upaya pencegahannya. Gitu. Bagaimana kita meningkatkan literasi kepada masyarakat khususnya generasi muda yang memang sehari-hari dia nggak pernah lepas dari gadget gitu ya. Termasuk saya juga sih sebenarnya. Kita semua lah sekarang nggak ada ya. Jadi kan kalau kita nonton media sosial itu kadang-kadang gitu ya, atau misalkan di tahapan pemilu maupun pemilihan itu kan kontennya itu langsung bisa membaca gitu ya teh. Algoritmanya itu ya tentang pemilu, tentang kampanye, dan seringkali akun-akun yang sifatnya anonim itu muncul gitu, menyebarluaskan informasi yang tidak valid. Oleh karena itu literasi soal tadi literasi digital ya, soal info kepemiluan, kepengawasan, regulasi dan sebagainya, saya kira perlu kita dorong untuk kita tingkatkan supaya masyarakat tidak ujuk-ujuk kemudian melihat konten itu lalu menjustifikasi, wah ini kayaknya bener gitu ya, tanpa memvalidasi gitu. Apalagi tanpa memvalidasi dia kemudian langsung menyebarluaskan kembali dengan share di grup lah gitu kan, dan repost ulang dari sebagainya. Saya kira kan itu jadi bagian dari potensi pelanggaran juga, karena kan setiap orang bunyi pasal itu ketika melakukan tadi ya kampanye, apalagi yang bernuansa SARA gitu. Jadi saya kira hari ini kita punya banyak instrumen untuk bisa menyebarluaskan informasi berkaitan dengan tadi ya regulasi, aturan-aturan. Jadi tidak hanya peserta pemilu dalam hal ini partai politik atau para calon, tetapi masyarakat juga saya kira harus mulai melek gitu ya berkaitan dengan aturan-aturan pemilu dan pemilihan gitu. Bahkan sebetulnya ini kan hajatnya masyarakat gitu, kalau pemilu dan hajat rakyat gitu. Yang jadi, punya kedaulatan. Betul. Nah, makanya legitimasinya ada di masyarakat sebetulnya. Gitu. Kang Ketua tadi kan sudah ada MOU nih ya di tahun 2024 gitu ya. Kedepannya menurut Kang Ketua sendiri seharusnya dari MOU itu gitu ya, bentuk kerjasama yang diimplementasikannya seperti apa? Betul. Selain memang fungsi kelembagaan masing-masing di ranah pengawasan gitu ya, tentu kita juga harus punya ruang dalam konteks kolaborasi gitu ya. Soal program kerja misalkan kolaborasi antara Bawaslu, KPID dan KPU dan pemerintah daerah dalam hal ini. Saya kira pemerintah daerah sangat berkepentingan untuk meningkatkan literasi, karena salah satu instrumen untuk melihat indeks demokrasi di daerah ya, itu kan instrumennya hanya ada di provinsi ya, kalau tidak salah itu hanya di provinsi. Nah, maka stakeholder di provinsi ini saya kira harus kerjasama dalam konteks itu. Aspek pendidikan politik saya kira menjadi bagian penting dalam hal ini untuk meningkatkan tadi indeks demokrasi di wilayah Jawa Barat gitu. Jadi mudah-mudahan sih ada kolaborasi lah ya. Jadi kalau tahapan pemilu itu kan sebetulnya pemilunya ya 2029, tapi kan tahapannya dimulai di 2 tahun sebelumnya. Sekurang-kurangnya 20 bulan sebelum masa. Berarti 2027 itu sudah persiapan tahapan. Jadi idealnya di 2026 ini kita gencar sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat soal ini. Nah, peran televisi, radio nih, lembaga penyiaran untuk menunjang literasi kepada masyarakat seperti apa? Betul.
Sebetulnya kalau di masa tahapan itu kan ada kewajiban untuk memproduksi iklan layanan masyarakat gitu ya. Itu mutlak gitu ya untuk lembaga penyiaran. Nah kalau di non tahapan memang kan tidak ada tuntutan, tapi saya kira untuk tadi melihat urgensi, adanya urgensi untuk pendidikan politik, sosialisasi kepada masyarakat, harapannya sih lembaga-lembaga penyiaran baik punya pemerintah maupun swasta itu juga ada concern lah gitu ya. Ada concern di non tahapan ini untuk tetap juga mempunyai program yang sifatnya mengedukasi, meliterasi gitu ya. Karena kalau kita lihat kan lembaga penyiaran di non tahapan ya nyaris tidak ada berita soal pemilu gitu kan, soal pendidikan politik gitu. Yang ada itu kan di tahapan kampanye itu pun beritanya berita kampanye gitu kan. Kita ingin lihat juga apakah berimbang nggak gitu kan, jangan-jangan hanya kekuatan partai politik tertentu misalkan yang disiarkan. Nah, saya kira sudah saatnya kita berkolaborasi termasuk lembaga penyiaran yang punya jangkauan luas dalam hal ini gitu kan. Mereka kan punya instrumen jangkauan yang luas, menjangkau apalagi radio ya teh. Radio mah istilahnya sampai di gunung. Ya, ada Iya. gitu. Nah, saya kira cukup signifikan efektivitasnya ketika kemudian lembaga penyiaran ini dia punya sisipan program di non tahapan pemilu yang konten-kontennya berkaitan dengan tadi regulasi soal pemilih rasional misalkan bagaimana menjadi pemilih yang cerdas, apalagi kan radio di Bandung itu kan banyak yang masih denger gitu generasi Z-nya gitu ya. Ini untuk mencegah politik uang. Betul, politik uang dan lain sebagainya. Saya kira itu penting juga. Gitu. Kemudian tantangan dalam pengawasan pemilu, terutama dengan kondisi perkembangan media sosial hari ini. Betul. Bagaimana, Kang Ketua? Jadi memang kalau dari karena Bawaslu ini dia punya keterbatasan gitu ya dalam konteks misalkan sumber daya manusianya yang sangat terbatas. Di kita itu pengawas pemilu di tingkat kabupaten kota kan hanya 5 orang, ada yang 3 orang juga, kemudian di kecamatan hanya 3 orang, di kelurahan hanya 1 orang teh, di TPS hanya 1 orang, sangat terbatas. Itu tantangan kita. Belum lagi kita harus mengawasi kampanye yang konvensional gitu ya, yang calegnya turun ke masyarakat, belusukan, itu kan harus diikuti gitu kan. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi apakah terjadi pelanggaran atau tidak kalau kemudian kita tidak ada di dalamnya gitu ya, tidak mengawasi. Belum lagi tadi tantangan di media sosial, di media sosial. Jadi sambil mengawasi yang kampanye konvensional harus buka-buka kabayang riweuhna gitu tuh. Makanya kalau misalkan kita juga tidak punya instrumen pengawasan yang tadi ya beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, saya kira repot juga. Dan alhamdulillah sih sebetulnya Bawaslu hari ini kan mengembangkan teknologi tadi ya, soal aplikasi misalkan pada saat tahapan itu ada aplikasi yang namanya GoWaslu. Jadi masyarakat tuh bisa melaporkan by aplikasi gitu kan. Ada dugaan pelanggaran. Apa tadi aplikasinya? GoWaslu. GoWaslu. Ya. Betul. Kalau buat kita internal itu Siwaslu. Siwaslu. Untuk pelaporan, pengawasan dan sebagainya. Kalau untuk publik itu namanya GoWaslu. GoWaslu. Gitu. Jadi masyarakat tuh bisa melaporkan melalui aplikasi kalau ada potensi pelanggaran yang terjadi di daerah masing-masing. Jadi nanti bisa dipoto gitu kan. Misalkan ada kampanye yang berpotensi pembagian money politik dan sebagainya. Atau setidak-tidaknya memberikan informasi awal. Kalau tidak berani sebagai pelapor begitu kan, kalau pelapor itu kan harus melengkapi formil material dan sebagainya. Kalau informasi awal saya kira apapun, sekecil apapun informasinya, Bawaslu akan sangat berterima kasih ketika masyarakat bisa share ke kita gitu. Dan Oke, terakhir nih, apa harapan dari Bawaslu Jabar lah ini ya, terhadap publik supaya tetap menjaga kondusivitas dalam siaran pemilu maupun pemilihan. Ini tadi kan selama pemilu dan selama pemilihan ataupun di luar itu bagaimana nih seharusnya masyarakat ini? Ya tadi harapan kita adalah pengawasan
pemilu, pemilihan itu tidak hanya bagian dari tanggung jawab kelembagaan Bawaslu secara formil, tetapi juga secara substansi masyarakat juga ikut mengawasi. Ya, karena kan tadi sebagai pemegang kedaulatan begitu kan, untuk menghasilkan para pemimpin di daerahnya masing-masing, maka sesungguhnya proses demokrasi ini harus kita kawal sejak awal begitu, sejak tahapan awal sampai dengan tahapan akhir, termasuk di tahapan kampanye. Apalagi kampanye hari ini bisa menggunakan berbagai metode, berbagai media. Nah, saya kira masyarakat sangat berperan penting gitu ya. Apalagi kita punya program yang namanya pendidikan pengawas partisipatif. Insya Allah sudah ada ribuan alumni gitu kan yang tersebar di 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, dan saya kira kalau kita bisa bersinergi untuk terus meningkatkan literasi masyarakat, ini akan sangat bermanfaat untuk kualitas pemilu ke depan di Jawa Barat. Terima kasih Kak Ketua. Ini kita berharap ya pemilu Jawa Barat ke depannya ini bisa lebih baik lagi. Amin. Kemudian juga partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan pencegahan pelanggaran-pelanggaran terutama money politik ini bisa terus ya dilakukan. Betul. Ya pendidikan politik bukan hanya untuk pemilu tapi juga dari sekarang kita harus jaga-jaga. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.